Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba ingin mempresentasikan tentang cara mengukur status gizi menggunakan kurva CDC. Baik, kurva CDC ini merupakan suatu kurva untuk mengukur status gizi pasien, terutama yaitu pada pasien anak. Untuk kurva CDC ini digunakan pada usia anak di atas 5 tahun. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu di ujung kanan dari kurva. Di sini kita gunakan kurva yang untuk 2 sampai 20 tahun. Kemudian kita lihat juga di sini jenis anaknya. Nah, pada perempuan kurvanya biasanya warnanya adalah merah muda seperti ini. Sedangkan untuk pada anak laki-laki pada menggunakan warna biru dia. Nah, setelah mencek kurvanya itu 2 untuk 20 dan juga jenis kelamin, kita cek juga ini kurvanya jenis yang mana. Jenis kurva CDC-nya ini kalau yang saya gunakan adalah untuk tinggi badan per usia dan juga berat badan per usia secara persentil. Nah, sehingga pada kurva ini memiliki di sini adalah skala tinggi badannya, ini Satur, dan juga di sini ada skala berat badan weight, sama di sini ada skala usianya, age-nya. Nah, kemudian langkah pertama untuk menggunakan kurva ini adalah kita isi dulu data diri dari pasien, nama pasien, kemudian di sini ada tinggi badan ibu dan juga tinggi badan ayah harusnya ditanyakan. Kemudian juga status atau kita ukur juga status antropometrinya. Di sini kita isi tanggal pemeriksaan, kemudian usia dari pasien 13 tahun, kemudian berat badannya 34 kg dan juga tinggi badannya 155 cm dari pasien yang saya periksa. Kemudian di sini juga ada kolom BMI, jika diperlukan bisa juga diisi body mass index-nya. Nah, kemudian ya, setelah kita langkah pertama adalah isi identitas. Selanjutnya adalah kita menentukan persentil berat badan per usia. Nah, persentil berat badan per usia ini kita lihat kan, kita tahu tadi pasiennya berat badannya 34 kg dengan usia 13 tahun. Sehingga kita titikin dulu ini 13 tahun ke 34 kg. Maka dapatkan pemotongannya di sini. Sini ya. 13 tahun dengan 34 kilo. Nah, dengan ini kita bisa tarik garis. Dan juga kita tarik ke arah berat badannya, yakni 34 kg. Nah, dari perpotongan ini kita bisa dapatkan bahwa di perpotongannya adalah di bawah 5 persentil. Ini merupakan persentilnya dia di bawah 5. Maka kita tulis di status kita seperti ini. Berat badan per usia 34 kg di bawah 5 persentil. Dalam kurung di bawah 5 persentil, di bawah P5. Nah, setelah kita mendapatkan persentil berat badan dan per usianya, kita lanjut ke persentilnya tinggi badan per usia. Nah, di sini tinggi badannya 155 cm pasiennya. Seperti tadi kita lihat dulu tinggi badan per usia 13 tahun, tinggi badan 155 cm, maka perpotongannya ada di sini. Baru kita tarik garis. Usia 13. Kemudian 155. Nah, dari perpotongan ini kita bisa dapatkan bahwa persentilnya berada di 25 sampai 50.
Maka kita bisa tulis di statusnya seperti ini. Tinggi badan per usia 155 cm dalam kurung P25 sampai 50. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita lihat grafik ini. Nah, untuk berat badan per usia tadi dia di bawah persentil 5, sehingga kategori yang didapatkan pada pasien ini adalah underweight untuk berat badan per usianya. Nah, sedangkan pada tinggi badan per usia dia berada di persentil 25 sampai 50 yang mana masuk dalam kategori healthy weight atau normal. Sehat ya. Nah, setelah mendapatkan berat badan per usia dan juga tinggi badan per usia, selanjutnya kita mencari berat badan per tinggi badan. Nah, untuk rumus yang digunakan pada berat badan per tinggi badan ini adalah rumus Waterloo, yang mana rumus ini berdasarkan berat badan aktual dari pasien. Ini adalah berat badan dari pasien yang kita ukur dengan menggunakan status antropometrinya, kemudian dibagi dengan berat badan ideal untuk tinggi badan aktual. Jadi tinggi badan aktual pasien itu kan 155 cm. Itu tuh harusnya berapa sih berat badan ideal pada anak yang tinggi badannya 155 cm. Kemudian kita kalikan 100%. Nah, untuk BB aktualnya kan sudah kita ukur menggunakan timbangan berat badan itu 34 kg. Itu adalah berat badan idealnya saat ini. Berat badannya saat ini. Nah, sedangkan berat badan ideal untuk tinggi badan aktualnya kita menggunakan kurva CDC dengan cara seperti ini. Ini kita hapus dulu biar mudah. Di sini kita lihat ada angka 50 yang mana ini merupakan patokan untuk pengukuran dari kurva CDC ini. Nah, dilihat di sini kita tarik garis 50-nya ini untuk anak yang tinggi badannya 159 cm itu berada di garis yang mana. Nah, kita lihat perpotongannya ternyata di sini. Kita beri titik. Nah, sedangkan untuk berat badan idealnya kita juga menggunakan garis 50 ini. Nah, di sini kita lihat 50-nya ini nanti menyentuh di mana dengan tinggi badan pasien. Kemudian kita bisa tarik garis dari sini 155 tadi ke arah 50-nya di berat badan. Sehingga kita bisa dapatkan berat badan ideal dari pasien untuk tinggi badan 150. Nah, ternyata kita dapatnya di sini. Lalu kita tarik garis. Nah, sehingga didapatkan di sini berat badan ideal untuk tinggi badan 155 cm itu adalah 43 kg berat badan. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya tadi, yang mana berat badan aktualnya 34 kg dibagi 43 dikali 100% dan didapatkan 79%. Setelah itu kita masukkan ke dalam kriterianya dari Waterloo, ini kriteria Waterloo, di mana 79% itu termasuk dalam kategori gizi kurang. Ini merupakan kriteria yang dipakai untuk menentukan status gizi pada berat badan per tinggi badan menggunakan kriteria Waterloo. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa berat badan per usia pasien ini dia berada di bawah 5% sehingga masuk dalam kategori underweight. Sedangkan pada tinggi badan per usianya dia di antara range 25 sampai 50 itu merupakan kategori normal. Sedangkan pada berat badan per tinggi badan dengan menggunakan kriteria Waterloo tadi didapatkan 79% yang mana masuk dalam kategori gizi kurang. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.